Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Kembali pagi hari ini, religi pagi menemani Anda dan pendengar. Kami juga sudah terhubung bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sutino Fasmito dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mas Miko. Iya benar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Mudah-mudahan Mas Miko dan seluruh pendengar religi pagi juga diberikan kesehatan. Amin. Ya baiklah Pak Ustadz, pagi ini kita akan membahas tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu pencemburu. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan di pagi ini, silakan. Terima kasih Mas Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Mas Miko yang saya hormati dan tentunya seluruh pendengar setia religi pagi program 1 RRI Bandar Lampung dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim melalui acara religi pagi RRI Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini menjadi ajang tali silaturahim kita sekaligus saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketakwaan. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pagi ini tema yang akan kita diskusikan adalah tentang salah satu di antara sekian sifat yang melekat pada Allah, yaitu yagharu. Yagharu itu artinya sifat cemburu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah ini memiliki sifat cemburu. Sebagaimana sifat itu kemudian turun kepada hamba-hambanya termasuk kita sekalian. Cemburu itu sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari al-mahabbah atau perasaan cinta. Karenanya besar kecilnya rasa cemburu sangat tergantung dari besar kecilnya rasa cinta kepada sesuatu yang kita cintai. Misalnya kalau kita memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ketika Allah dan Rasul ini mungkin dihina dan sebagainya, ya kita tentu bereaksi. Nah, untuk mengetahui tentang cemburu yang benar, ada sebuah kitab Raudhatul Muhibbin ya, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Raudhatul Muhibbin ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang sifat cemburu. Bahwa kriteria cemburu itu ada dua macam. Pertama, cemburu karena Allah atau karena kekasih, dan cemburu terhadap kekasih. Jadi saya ulangi biar nanti kita mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi cemburu itu ada dua karakter, ada dua ciri. Pertama adalah cemburu karena kekasih dan cemburu terhadap kekasih. Bedanya cuma karena dan terhadap itu. Nah, apa yang dimaksud dengan cemburu karena kekasih? Yang dimaksud dengan cemburu karena kekasih adalah perasaan ya, yang atau semangat yang menggelora disertai rasa kemarahan. Kenapa? Karena hak
kehormatan dan keselamatan kekasih yang dicintanya itu diganggu atau dihina orang lain. Ini namanya cemburu karena kekasih, yaitu sebuah perasaan yang disertai semangat menggelora, bersama itu juga ada kemarahan gitu. Karena hak kehormatan dan keselamatan yang dicintai itu diganggu oleh pihak lain. Ini misalnya seperti cemburu yang melekat pada diri para nabi dan pengikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan oleh manusia. Ketika hak-hak Allah dilanggar. Ketika perintah dan larangan Allah didurhakai. Sehingga kita melihat kenapa sampai Nabi dan para pengikut atau yang mencintainya itu sampai terjadi atau rela mereka mati-matian berkorban, bahkan bukan hanya berkorban harta ya. Dia keluarkan segala pengorbanan. Ya pikiran atau jiwa, harta, bahkan nyawa gitu. Karena mereka sedang membela sesuatu yang dia kasihi itu. Nah, ini kalau kita melihat ada kaum muslimin yang rela mereka berkorban gitu ya. Dengan jihad itu karena mereka memiliki rasa cemburu terhadap kekasihnya, yaitu Allah. Ketika Allah disekutukan, ketika Allah dilanggar hak-haknya, ketika Allah didurhakai perintah-perintah dan larangannya. Ini namanya cemburu karena kekasih. Nah, yang kedua adalah cemburu terhadap kekasih. Apa itu cemburu terhadap kekasih? Yaitu kemarahan seorang pencinta karena ada orang lain yang juga mencintai kekasihnya. Jadi nanti untuk bisa memberikan satu pengertian yang utuh, ini memang perlu contoh nantinya. Jadi cemburu terhadap kekasih itu, saya ulangi sekali lagi, kemarahan seorang pencinta, misalnya marahnya kita kepada yang lain ya. Kapan? Ketika ada orang lain juga mencintai kekasihnya. Nah, ini kalau dalam sifat Allah, kecemburuan dalam Allah, misalnya apa? Ketika hamba-hamba Allah melakukan perbuatan dosa, maka di sini Allah cemburu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganjurkan, bahkan melarang perbuatan dosa. Ini sebagaimana nanti bisa kita jumpai di dalam Al-Quran ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi atau qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithmi wal baghi bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nanti silahkan sekali lagi dibaca di dalam Quran surat ke-7 atau surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Katakanlah, Tuhanku, yaitu Allah, hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Mengharamkan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu, serta ketika tidak Allah tidak menurunkan hujah atau dalil untuk itu. Termasuk Allah mengharamkan ketika hambanya mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Saudara-saudara sekalian, jadi di ayat ini sungguh begitu jelas ya, bahwa kecemburuan Allah terhadap hamba-hambanya itu muncul ketika hamba-hamba Allah yang sudah diciptakan dengan segala fasilitas yang Allah berikan itu, mereka melakukan perbuatan fasya, ya, perbuatan keji. Baik itu perbuatannya tampak terang-terangan maupun tersembunyi, termasuk Allah cemburu
ketika hamba-hambanya melakukan perbuatan al-ithmun, dosa. Ya, melanggar aturan Allah. Termasuk Allah cemburu ketika wal baghi bi ghairil haq. Apa wal baghi? Yaitu melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Nah, ini membuat Allah cemburu. Termasuk juga wa antusriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan. Jadi ketika manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara Allah tidak menurunkan hujjah dalil, ya. Juga termasuk perbuatan ketika manusia mengada-adakan terhadap Allah apa-apa yang tidak mereka ketahui. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, pendengar religi pagi yang berbahagia, kita menjadi paham sekarang bahwa Allah Tuhan semesta alam ini, di samping memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Ghafur, sifat Al-Wadud, dan semua sifat-sifat kelembutan lainnya, ternyata Allah juga memiliki sifat cemburu. Sekarang bayangkan bagaimana ketika kita juga memiliki rasa cemburu. Nah, ketika manusia atau hamba-hamba ini telah mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya Allah menjadi ridho. Dan salah satu keuntungan, salah satu manfaat bagi orang-orang yang menjaga kecemburuan Allah, artinya meninggalkan semua hal yang tidak Allah sukai, maka imbal baliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan baik kepada masing-masing individu, kalau itu dikerjakan masing-masing individu, atau Allah memberikan perlindungan terhadap sebuah keluarga ketika keluarga itu meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 tadi. Bahkan Allah memberikan perlindungan terhadap sebuah negara atau bangsa ketika masyarakat di bangsa itu, di negara itu, meninggalkan apa-apa yang tidak Allah sukai. Bahkan lebih dari itu, kelak ketika hamba-hamba Allah sudah menghadap di yaumul qiyamah atau di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, yaitu melindungi orang yang mukmin. Dari apa? Dari segala pesakitan yang akan dihadapi kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai satu penguat, ada beberapa hadis yang mungkin perlu saya sampaikan dalam religi pagi ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, dan kecemburuan Allah muncul apabila seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu ayat yang kita sampaikan di awal dan satu hadis ini, sekarang kita akhirnya menjadi tahu bahwa yang memiliki sifat cemburu bukan hanya manusia seperti kita-kita ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun lebih memiliki sifat cemburu ketika hak-haknya, batasan-batasannya dilanggar oleh hamba-hamba Allah. Termasuk puncak dari segala puncak kecemburuan Allah ketika Allah disekutukan dengan yang lain. Barangkali ini secara singkat yang dapat saya sampaikan, dan sekiranya ada hal-hal yang ingin lebih dipertajam, ingin diluruskan, atau ingin dipertanyakan, kami persilahkan kepada pendengar religi pagi untuk memberikan tanggapan dalam renungan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Miko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pendengar, demikian mukadimah kita di pagi hari ini dengan topik kita, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencemburu. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa melalui telepon yang kami buka di 0721269720 atau juga bisa melalui WhatsApp kami 08117252 Kita langsung menyapa untuk menelpon pertama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Miko sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini? Dari Apin Tanipuro. Ya, Apin silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Ya, sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah atas doanya diberi kesehatan. Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Ini Amin. masalah cemburu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Berarti Allah juga bisa cemburu sama umatnya Pak Ustadz ya, kalau disekutukan. Benar. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang itu ngaku Islam, cuman dia tidak menjalankan syariat Islam, terus melanggar hukum-hukum Islam? Apakah di akhirat nanti Allah juga tidak memberikan perlindungan Pak Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Bang Miko, sehat selalu Pak Ustadz ya. Siap. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Mas Apin, mudah-mudahan juga selalu dalam kesehatan. Jadi bagaimana jika ada seorang hamba yang tidak menjalankan syariat Islam atau ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, misalnya meninggalkan sholat, ketika Ramadan tidak menunaikan puasa Ramadan, ketika telah mampu berzakat tapi dia ingkari zakatnya, dan lain sebagainya. Apakah orang ini juga nanti akan mendapatkan kemurkaan Allah? Pasti. Jadi rasa ridho Allah akan tercabut dari orang-orang atau hamba-hamba Allah yang durhaka. Bukan sekedar Allah tidak ridho, lebih dari itu Allah menyatakan kemurkaan terhadap hamba-hambanya yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia dia mendapatkan kenyamanan-kenyamanan. Maka Mas Apin ya, kadang-kadang kita heran ya, kenapa orang ini jauh dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, tapi kok dari aspek-aspek duniawi kok lancar kan gitu. Apa ini Allah adil? Oh, Allah adil. Jadi jangan salah ya. Mungkin kita sering mendengar penjelasan para alim, para ulama yang lebih mengerti lah ya, bahwa ketika ada manusia melanggar hak-hak Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, tapi kok kehidupannya malah enak, urusan duniawinya semakin tercukupi, kesehatannya prima, itu sebetulnya kalau dalam bahasa kaum namanya istidraj. Artinya Allah biarkan dulu dia menikmati apa yang dia senangi. Ya, tapi suatu ketika hamba-hamba yang seperti ini dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia dia tidak dihukum, maka nanti di akhirat pasti dihukum. Ini keyakinan seorang mukmin. Nah, jadi Mas Apin, kesimpulannya, siapapun hamba-hamba Allah yang mengingkari syariat Allah, yang meninggalkan perintah-perintah Allah, atau justru melanggar larangan-larangan Allah, kalau di dunia dia merasa aman, maka kelak di akhirat demi Allah dia akan mendapatkan balasan yang sangat menyedihkan. Dan itu, informasi ini banyak kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari baginda Rasulullah SAW. Demikian Mas Apin, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang mendurhakai perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Mas Miko. Ya, baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan sapa kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Dari Pak Poni di Batanghari. Pak Ponidi di Batanghari. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Poniti yang di Batanghari. Ya, ini Pak, saya ini mengenai masalah mahabbah kepada Nabi. Mahabbah. Ya, itu karena kan sekarang ini kan banyak pengajian
Ya, terputus? Iya. Ya mungkin kita akan beralih ke pertanyaan lainnya dari WhatsApp ya. Ini dari Istiqomah Ibu Firda di Lampung Timur. Dia mempertanyakan bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau ada jemaah sholat Jumat yang datang terlambat sampai khotibnya selesai khutbah. Dan bagaimana sholat Jumatnya? Iya. Atau tidak? Karena kebanyakan mereka kurang mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan sholat Jumat dengan benar. Iya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Firda dari Lampung Timur. Bagaimana hukumnya, terutama ini utamanya seorang laki-laki ya, karena kalau perempuan kan nggak wajib melaksanakan ibadah Jumat berjamaah di masjid ya. Bagi kaum muslimin yang sudah akil balik, ketika menghadiri ibadah Jumat, dia datang khotib sudah selesai khutbah. Ya, dia tinggal mendapatkan ibadah sholatnya. Bagaimana? Sah nggak Jumatannya? Jumatannya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala ibadah Jumat. Dia hanya mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Dan ini menyelisihi sunnah. Saya ulangi, orang-orang yang membiasakan diri, menerlambatkan diri menghadiri ibadah Jumat, ini orang-orang yang menyelisih sunnah. Kenapa? Pertama, karena hari Jumat itu Sayyidul Ayam, induknya hari. Hari rayanya umat Islam yang sesungguhnya hari Jumat itu. Sudah sewajarnya ketika hari raya datang, kita merayakannya lebih serius gitu. Makanya yang benar adalah datang pada awal waktu, sembari menunggu khotib naik mimbar, kita lakukan sholat sunat sekuat kita. Tidak ada hitungan. Sampai kemudian nanti ibadah Jumat ditegakkan. Nah, bagi mereka yang datang, jangankan khutbah selesai, ketika khotib sudah naik mimbar, dia sudah tidak mendapatkan ibadah Jumatnya. Ya, kenapa? Riwayat mengatakan, ketika itu malaikat tidak lagi mencatat dirinya sebagai jamaah Jumat. Nah, dia hanya mendapatkan sholat berjamaahnya. Ini pertanyaan yang luar biasa, karena itu mudah-mudahan bisa disimak, terutama bagi para kaum muslimin, remaja Islam, bapak-bapak ya, agar supaya kita merubah kebiasaan menunda-nunda, bermalas-malas datang di awal waktu ketika ibadah Jumat. Karena sungguhlah sangat rugi ketika Allah memberikan peneguhan tentang bagaimana keutamaan hari Jumat, sementara kita abaikan. Saya kira demikian Mas Miko, dan saya ucapkan terima kasih pertanyaannya. Akan sapa kembali penelpon kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dito. Ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Dari Bapak Yayat di Lampung Timur. Pak Yayat Lampung Timur, silakan Pak Yayat. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayat Lampung Timur. Begini Pak Ustadz, saya mendengar hadis Nabi. Ustadz mohon maaf ini kalau ada kesalahan, mohon disempurnakan ya. Barang siapa yang menisbatkan kepada aku padahal itu bukan dariku, maka bersiap-siaplah kau duduk di atas api neraka, gitu Ustadz ya. Nah terus bagaimana Ustadz dengan orang yang beribadah tanpa perintah dan tuntunan Nabi, itu apakah sama ancamannya seperti itu Ustadz? Itu aja Ustadz, pertanyaan dari Bapak Yati Lampung Timur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yayat Lampung Timur. Jadi bagaimana ketika seseorang beribadah tanpa melandaskan pada perintah? Hadis yang masyhur, barang siapa yang melakukan satu amalan, tentu yang dimaksud ini adalah ibadah mahdhah ya. Bukan ibadah muamalah ya, ibadah mahdhah. Tapi dia tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah, bahwa raddun, maka tertolak. Jadi berkaitan dengan ibadah mahdhah, kita sebetulnya tidak bisa sembrono ya,
yang kita halo? Halo? Ya, Pak Ustadz. Ya. Sempat terputus, mungkin bisa dilanjutkan kembali, Pak Ustadz. Baik, baik. Pak Yayat, saya ulangi sekali lagi karena ini sempat terputus dari RRI. Jadi barang siapa yang melakukan satu amalan dalam kurung amalan ibadah madhah, sholat, puasa, zakat baginya, tapi tidak mengikuti, tidak berdasarkan ilmu dariku, fawaradun, maka dia tertolak. Artinya sia-sia. Nah, inilah pentingnya seorang muslim yang beriman dalam melaksanakan ibadah madhah harus memahami tentang prinsip-prinsip ibadah. Apa prinsip-prinsip ibadah yang perlu kita ketahui? Pertama adalah agar ibadah kita diterima Allah. Pertama, niat karena Allah. Niat lillah. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, yang disembah hanyalah Allah. Tidak boleh menyembah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Al-ma'bud wahdah. Jadi yang disembah hanya satu, hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, bi ghairil wasilah, tanpa menggunakan perantara. Langsung kepada Allah. Yang ketiga, menggunakan dalil atau hujah. Ada dalil atau alasan yang melandasinya. Apakah itu Quran, apakah itu hadis, atau maujud dalail. Kemudian yang berikutnya, di dalam prinsip ibadah, muttaba'ah. Hadis ini beriktiba, mengikuti kaifiat, tata cara ibadah yang telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengada-ada. Nah, barulah yang terakhir, menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Maksudnya apa? Ibadah tidak boleh mengorbankan salah satu sisi. Bisa saking semangatnya kita beribadah, sampai puasa tidak mau sahur, tidak mau berbuka, terus saja dia puasa, ini nggak sah. Atau sholat terus menerus tanpa henti, karena ingin mendapatkan pahala, juga tidak diterima. Jadi betul Pak Yayat, bahwa keabsahan ibadah madhah itu tergantung kepada prinsip-prinsip seperti yang saya uraikan. Diantaranya adalah muttaba'ah, mengikuti, beriktiba kepada cara-cara ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Yayat, saya kembalikan ke Mas Miko. Ya, baiklah. Nanti kita beralih lagi ke pertanyaan dari WhatsApp pagi ini dari Abu Wali Metro. Ustaz yang kami hormati, ibadah dan tawakal pada Allah wajib kita laksanakan. Bagaimana kita menjaga akhlak kita agar selalu baik dan benar menurut ajaran Rasulullah SAW. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih kepada Akhi Waldi yang di Metro. Jadi setelah kita menyelami ajaran-ajaran Islam, karena ajaran Islam ini kan kalau mau dipisah itu ada, mau diurai ya, ada ajaran akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadikan diri kita ini berakhlak setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah? Jawabannya tentu kita harus bisa memahami setiap amalan ibadah yang kita kerjakan. Artinya antara praktek ritual ibadah dengan perilaku harus ada sinkron, harus ada kesesuaian. Nah, yang kedua caranya adalah dengan memahami tentang keutamaan orang yang berakhlak. Ada sebuah hadis yang mungkin pernah saya sampaikan juga dalam religi pagi, ketika Rasulullah SAW bersabda, afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaru lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Seutama-utama, semulia-mulia orang mukmin adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan yang paling bagus di dalam mempersiapkan bekal setelah kematian. Jadi ketika Nabi menyampaikan tentang motivasi bahwa
ketika kita ingin berebut tampil sebagai mukmin yang terbaik, ya mari kita menjadi orang yang berakhlak. Jadi ini yang kedua. Jadi memahami tentang janji-janji Rasulullah SAW. Nah, lantas yang ketiga adalah mengetahui sekaligus mempraktekkan akhlak mahmudah. Misalnya dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita berakhlak terhadap diri kita, cara berpakaian kita, ya, cara bergaul kita, bahkan cara bertutur kata kita. Ini mencerminkan nilai-nilai keakhlakan. Setelah kita mampu mendidik diri kita menjadi insan yang berakhlak, tentu kita harus buktikan akhlak kita kepada sesama, kepada lingkungan. Makanya tetangga itu menjadi salah satu parameter. Orang ini beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah, itu salah satu parameternya adalah tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Termasuk parameter ukuran seseorang itu berakhlak, bagaimana ketika dia menerima melayani tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan orang-orang yang menjadi tamunya. Jadi banyak cara untuk mendidik diri kita biar berakhlak. Kita punya tetangga, jadikan sebagai media untuk membangun akhlak kita. Kita punya tamu, jadikan sebagai sarana untuk mendidik akhlak kita. Bahkan sekali lagi, dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat,